Sistem Necromancer. Bab 127 sampai dengan 129. Bab 127. Sangat akurat. Kedua pria dan dua kerangka itu sedang berjongkok di rumput, memandangi para orc di istana yang ditinggalkan dari kejauhan. "Kapten, apakah itu mereka?" tanya Duke. "Seharusnya. Tempat ini hanya berjarak beberapa jam dari kota Luntam. Karavan biasa atau kelompok tentara bayaran tidak akan pernah berkemah di lokasi ini." Dia juga terlihat sangat berhati-hati dan waspada. Terlebih lagi, para orc sudah tinggi, dan mereka terlihat seperti sekelompok bandit ketika mereka berdiri di sana. "Rasanya tidak banyak orang, ayo masuk," bisik Duke, mengambil seekor ular hijau tipis dari dahan dengan punggung tangannya, meremukkan kepalanya, menggulungnya menjadi lingkaran dan memasukkannya ke dalam tasnya. Wu Heng mengawasinya melilitkan ular itu dan tidak banyak bicara. "Sekarang saya dihadapkan pada lebih banyak hal, dan saya tidak lagi takut dengan hal-hal yang saya takuti sebelumnya. Tunggu dulu, lalu amati. Tugas mereka adalah mengkonfirmasi keaslian intelijen. Anda dapat kembali dan memulihkan sekarang, dan tim lain akan diatur pada saat itu, atau lebih banyak orang akan dikirim untuk membunuh." Tetapi Wu Heng juga merasa ada masalah. "Tim saya sendiri benar-benar tidak memiliki tugas apapun akhir-akhir ini. Diakon mungkin menemukan alasan untuk memberikan tugas baru setelah kembali." Berjongkok di rumput dan menunggu beberapa saat, Xiao Xiao, yang berada dalam kondisi tak terlihat, terbang kembali dari sisi berlawanan. Masuk langsung ke dalam tubuh, dan pemandangan di kastil batu muncul di pikiran. Di separuh ruangan yang terpelihara dengan baik di dalam kastil batu, 6 orc tinggi berkumpul, dengan baju besi berat di samping, bersandar di dinding dan mengobrol dengan suara rendah. Di ruang terbuka di tengah, api dan panci besi dipasang, di mana daging hewan direbus. Pemandangan terus berubah, dan Xiao Xiao terbang langsung ke lantai 3. Di platform terbuka yang runtuh di lantai 3, orc wanita yang kuat berjaga di luar. Ada panah berat di sudut. Termasuk para pengamat di halaman, total ada 8 orc. Itu juga dapat dianggap sebagai kelompok kecil. Selanjutnya, seseorang sudah membuat tempat tidur kulit, dan sepertinya mereka akan bermalam di sini. Total ada 8 orc, dan yang ada di lantai 3 adalah pemanah panah. Wu Heng menceritakan situasinya dan apa yang dia ketahui. Duke menepis serangga yang hinggap di tubuhnya dan berkata, "Kalau begitu, haruskah kita segera keluar? Agak berisiko untuk langsung keluar. Nah, bagaimana caramu menyerang secara diam-diam?" Keduanya berbicara pada waktu yang sama. Di dalam istana, sesuatu tiba-tiba terjadi. 5 atau 6 orc keluar dari kastil batu membawa senjata, meneriakkan sesuatu satu sama lain, dan salah satu dari mereka mengarahkan jarinya ke tempat persembunyian Wu Heng dan Duke. "Sial, aku ketahuan." Wu Heng mengutuk. Banyak profesional yang memiliki sarana investigasi dan kewaspadaan, dan ternyata keberadaan beberapa di antaranya telah diketahui oleh pihak lain. Wu Heng tidak punya waktu untuk memutuskan apakah akan melarikan diri atau membunuh. Wus gelombang. Suara angin bertiup tiba-tiba terdengar. Anak panah datang dengan cepat. Sial gelombang. Suara yang tajam. Pukul tepat di sisi helm Duke, percikan api beterbangan kemana-mana, dan baut panahnya terpental ke samping. Duke terpaksa duduk telentang karena kelembaman yang sangat besar. Dia menyentuh lekuk helmnya dengan ngeri, masih sok. "Kapten, saya hampir mati. Turunkan tubuhmu dan jangan tunjukkan kepalamu." Duke berbaring di tanah dan pindah ke posisi lain. Wus gelombang. Suara kedua menerobos udara terdengar, dan panah-panah terbang menuju dada Bawudong. Namun Bawudong langsung menyambar baut panah terbang tersebut, melemparkannya ke samping, dan menembus ke dalam batang pohon. Sangat akurat. Wu Heng sedikit terkejut dengan pihak lain. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mengeluarkan guntur kabut beracun, menyalakannya, dan melemparkannya langsung ke depan. Bang gelombang. Tambang kabut beracun meledak, dan asap merah tebal menutupi seluruh area, menghalangi pandangan kedua belah pihak.
Para ork di seberang segera berteriak keras. Reptil sialan, bersembunyi. Cepat, cepat, jangan biarkan mereka kabur. Bunuh mereka, kalau tidak kita harus berpindah tempat. Para ork berteriak keras, mengira mereka mencoba melarikan diri dengan mengeluarkan asap. Dia mempercepat langkahnya dan bergegas melewati rerumputan. Mendengarkan jarak yang berpindah, Wu Heng berkata langsung, bunuh mereka tanpa menyimpan peluru. Basen dan Bawudong berdiri, mengangkat senapan mereka, dan menarik pelatuknya ke arah depan. Penglihatan skeleton tidak terpengaruh oleh asap dan dapat mengunci posisinya secara akurat. Bang 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 gelombang. Peluru padat meraung, menembus asap, dan melesat ke depan. Teriakan para ork ditutupi oleh suara tembakan, dan pada saat yang sama, mereka mengagetkan burung-burung di hutan. Dangdang gelombang engah. Pelat armor ork masih berperan. Lokasi tepi mengubah lintasan peluru, tetapi di lebih banyak lokasi, peluru langsung menembus pelat baja dan memasuki tubuh ork. Dan beberapa ork bahkan tidak memakai baju besi sama sekali, dan langsung dipukuli hingga menjadi saringan. Setelah ledakan singkat tembakan, area menjadi sunyi lagi, hanya erangan menyakitkan yang terdengar dari rerumputan. Maju, suara Wu Heng keluar dari masker gas. Menempatkan satu tangan di bahu Basen, dia mulai berjalan melewati asap. Lewati area ork dan tembak langsung ork yang belum mati. Dengan cepat menembus asap dan mendekati dinding halaman manor. Saat dia bergegas keluar, terdengar suara mendesing, dan baut panah lainnya melesat. Cepat andalkan tembok untuk melarikan diri. Kemudian, Wu Heng mengangkat tangannya ke lantai 3 dan melepaskan fireball. Bola api yang membara terbang ke atas, menghantam dinding dengan keras, dan menyebarkan aliran api yang besar. Lantai 3 dibakar dan pemanah yang memegang panah dipaksa mundur. Di manor, 2 ork yang tersisa berjalan keluar dari kastil batu. Melihat sekeliling dengan waspada. Bunuh mereka. Wu Heng melanjutkan. Tembakan terdengar lagi, menembaki para ork yang keluar. Salah satu dari mereka terjatuh ke tanah karena ketakutan, sementara yang lainnya memegang kapak tempur bermuka lebar di dadanya sebagai perisai. Peluru menghantamnya dengan suara berderak, tanpa menimbulkan banyak dampak. Bawudong, bunuh ork itu. Basen pergi ke lantai 3 dan bunuh pemanah panah itu. Wu Heng segera memerintahkan. Bawudong bergegas menuju ork sambil memegang kapak perang, sementara Basen mengubah sudutnya dan dengan cepat berlari menuju lantai 3 dari reruntuhan di satu sisi. Wu Heng melepaskan 2 tembakan, menahan ork yang memegang kapak, dan pada saat yang sama melepaskan sinar pelemahan dan sinar patogen satu demi satu. 2 sinar langsung mengenai tubuh ork. Postur memegang battle axe jelas berat. Pada saat ini, Bawudong juga bergegas maju dan meninju. Ork itu meraung, menjadi lebih kuat lagi, mengayunkan kapaknya, dan memotong kepalanya. Bawudong terhuyung menghindar, dan pada saat yang sama, dia meninju ke kiri dan ke kanan, mengenai tulang rusuk dan punggung bawahnya. Keduanya terjerat bersama. Saat ini, Duke juga berlari keluar, terbatuk-batuk kering dan mengucek matanya. Mata ditutupi dengan benang merah dan air mata mengalir di wajah mereka. Dia menggelengkan kepalanya kuat-kuat, mengangkat kapak perangnya, dan menyerang para ork di sisi berlawanan. Segera bergabung dalam pertarungan, 2 lawan 1. Lawan buru-buru menghadapinya dan mundur terus-menerus. Bang-bang gelombang. Wu Heng melihat peluang itu dan melepaskan 2 tembakan hingga mengenai paha lawan. Ork itu menjadi kerdil karena kesakitan. Bawudong melompat dan meninju leher ork itu. Suara selokan. Kepalanya tergantung ke belakang dengan aneh. Dapatkan pengalaman plus 21. Level Anda ditingkatkan ke level 6, kecerdasan plus 1, karisma plus 1. Panggil, skeleton boxer, dapatkan pengalaman plus 2. Ini sebenarnya telah ditingkatkan. Wu Heng sedikit terkejut. Saya sebenarnya tidak terlalu memperhatikan pengalaman akhir-akhir ini, tapi sebenarnya saya penuh dengan pengalaman. Puff gelombang. Pada saat ini, Duke mengayunkan kapak perangnya dan langsung memotong leher lawan.
Kepalanya berguling ke samping sambil bergemuruh, lalu dia menghela napas lega. Bawudong, lihat ke atas dan bunuh pemanah panah bersama Basen. Bawudong berlari ke atas lagi. Suara perkelahian dan makian terdengar samar-samar. Segera, pertarungan berhenti, dan Basen menyeret tubuh ork wanita ke bawah. Duke, kamu baik-baik saja. Wu Heng melepas masker gasnya dan menyimpannya. Mata Duke masih merah, tidak apa-apa. Bukannya saya tidak akan memberikannya kepada Duke. Alasan utamanya adalah bentuk wajah ork yang agak istimewa, dan taringnya yang menonjol membuat sulit untuk memakai topeng ini. Apakah kepalamu tidak terluka? Duke menyentuh bagian yang penyok dan berkata, helmnya perlu diperbaiki. Selama tidak apa-apa, pergi dan pindahkan mayat-mayat itu di rumput. Bagus. Saat asap berangsur-angsur menghilang, Duke berjalan dengan cepat dan mulai menyeret tubuh itu. Wu Heng mengambil kerangka itu dan berjalan ke kastil batu untuk memeriksa barang-barang yang dibawa oleh orang-orang ini. Kebanyakan tas ransel berisi beberapa barang pendamping. Keuntungan terbesar adalah setiap orang memiliki kantong uang di tasnya. Kecuali 2 kantong uang, yang berisi lebih banyak koin perak, sisanya masing-masing berisi tepat 120 koin. Sepertinya uangnya baru saja dibagi, kalau tidak, uang di dompet tidak mungkin sama semua. Ketika saya membuka ransel terakhir, 3 gulungan khusus ditemukan di dalamnya. Gulungan kontrak budak, deskripsi, sebuah gulungan ajaib yang menggambar kontrak budak. Kastor dan penerima kontrak membentuk hubungan, tuan pelayan. Kontrak berlaku dan budak tidak dapat memiliki pemikiran subjektif untuk menyakiti tuannya. Apakah orang-orang ini adalah pedagang budak? Ada banyak jenis gulungan sihir, yang paling umum adalah sihir serangan. Kontrak tuan pelayan semacam ini masih relatif jarang. Saya merasa itu tidak banyak berguna bagi saya. Kerangka saya sepenuhnya setia. Apapun jenis budak yang saya inginkan, saya bisa mengumpulkan mayatnya. Setelah dipikir-pikir, saya simpan saja. Kemudian dia berjalan keluar dari kastil batu. Duke telah menempatkan semua mayat di ruang terbuka halaman. Kapten, mereka semua ada di sini. Wu Heng mengeluarkan tabletnya, membuka poster buronan yang diambil dari asosiasi, dan berkata, mari kita lihat siapa penjahat yang dicari itu. Duke menatap foto-foto itu dengan mata merah dan melihatnya dengan heran. Bab 128. Penjaga tengkorak. Dari sudut pandang Wu Heng, sebagian besar ork terlihat serupa. Terutama potret pada pemberitahuan hadiah, yang bahkan lebih sulit dikenali. Jadi, Duke masih perlu mengidentifikasinya. Apakah ada penjahat yang dicari? Wu Heng bertanya. Ya, yang terakhir dibunuh adalah, kata Duke. Wu Heng melirik pemberitahuan yang diinginkan dan membandingkannya dengan mayat. Gaya rambutnya telah diubah, tetapi penampilannya harus serupa. Poster buronan menggambarkan dia sebagai prajurit ork level 10, yang kejahatannya termasuk menyerang karavan dan menculik pedagang kaya. Hadiah bounty-nya adalah 550 koin perak dan hadiah item tingkat menengah. Bagaimana dengan yang lain? Masih banyak yang tersisa, tapi mereka bukan penjahat yang dicari. Yah, tidak. Bahkan jika orang tersebut telah melakukan kejahatan keji dan tidak ada dalam daftar orang yang dicari, itu adalah milik keamanan publik setempat. Jika itu kota Blackstone, Anda juga dapat melihat apakah penjaga memiliki hadiah apapun. Di kota Luntam, tidak ada hadiah sama sekali. Paling-paling, hal ini dapat dianggap menghilangkan kerugian bagi masyarakat. Sebenarnya tidak apa-apa. Setidaknya butuh beberapa saat untuk menyelesaikan hadiahnya. Anda bisa memancing beberapa hari lagi. Oke, pergilah dan tarik keretanya dulu, dan kami akan menarik tubuhnya kembali. Wu Heng melanjutkan. Oh, bagus. Duke berlari keluar lagi untuk mencari kereta. Karena dia takut memperingatkan orang lain, keretanya tidak diparkir di dekatnya. Wu Heng memperhatikan Duke berjalan pergi dan menemukan pintu rusak di kastil batu. Buka gerbang secara langsung dan biarkan kerangka memindahkan semua mayat dan peralatan yang tersebar ke dalam gerbang. Kalau begitu,
biarkan Baudong membawa jenazah penjahat yang dicari itu dan menunggu di pinggir jalan. Duke datang mengemudikan kereta. Baudong meletakkan jenazah di atas kereta. Berjalan kembali. Kapten, apakah Anda ingin peralatan lainnya bernilai uang? Tidak, ini terlalu berat dan kereta tidak dapat menariknya. Oh, Duke tidak banyak bicara, dan mengemudikan kereta menuju kota Luntam. Sebelum menutup gerbang kota, keduanya memasuki kota dan kembali ke asosiasi. Duke membawa jenazahnya dan memasuki kamar mayat untuk melakukan otopsi. Wu Heng langsung pergi ke ruang kerja Diaken. Setelah mengetuk pintu dengan pelan, dia langsung masuk. Diakon Gomez meliriknya dan berkata, "Bagaimana? Apakah informasinya akurat? Pasti dia adalah penjahat yang dicari." Gomez tampak serius dan segera berdiri. Sambil mengenakan baju besi, dia berkata, "Pergi dan biarkan anggota tim lainnya berkumpul di aula untuk bersiap pergi ke luar kota untuk menangkap penjahat yang dicari." Dahi. Melihat Gomez dengan tergesa-gesa, Wu Heng tidak tahu harus berkata apa. Setelah Gomez mengenakan pelindung kulit, dia melihatnya masih berdiri di sana dan mendesaknya, "Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Cepat pergi, Diakon, jangan ganggu aku." "Apa?" Orang itu melarikan diri. Wu Heng berkata langsung, "Tidak, penjahat yang dicari telah dibunuh, dan jenazahnya sedang menjalani otopsi." Gomez terdiam dan menatapnya dengan cemberut, "Apakah kamu membunuhnya?" "Yah, setelah kami memastikan bahwa dia adalah buronan, kami dapat dengan mudah menyelesaikannya." "Berapa banyak?" 8. "Bagaimana denganmu?" 2. 2 lawan 8. Gomez mengerutkan kening dan membenarkan. "Masih ada beberapa pelayanku, dan itu juga tidak mudah." Pada saat ini, ada ketukan di pintu, dan seorang anggota staf ork masuk dengan secarik kertas. Dia berkata langsung, "Diakon, identitas mayat yang dikirim oleh tim 12 telah dikonfirmasi. Itu adalah buronan level 10 dalam daftar orang yang dicari. Tidak ada masalah." Gomez terbatuk ringan dan berkata, "Selesaikan hadiah untuk 12 tim dan hadiahi mereka dengan alat peraga tingkat menengah pilihanmu." "Ya." Staf itu pergi. Diakon itu meliriknya dan berkata, "Lain kali, jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja secara langsung. Jika Anda ragu, akan sangat merepotkan untuk memakai baju besi ini." Gomez mulai melepas baju besinya dan melanjutkan, "Biarkan Anda menyelidikinya, dan Anda harus mengikuti penyelidikannya. Melakukan hal itu akan membahayakan Anda." Wu Heng menjawab, "Mereka punya metode penyelidikan sendiri. Jika kita ketahuan, kita hanya bisa melawan." Gomez tidak ingin berkata apa-apa lagi. "Gantungkan kembali armor itu di rak pajangan dan lanjutkan." "Oke, kamu kembali dulu." "Oke." Keluar dari kamar, Wu Heng kembali ke ruang tunggu. Duke duduk di kamar dan menunggu, menggosok matanya dari waktu ke waktu. Melihat Wu Heng masuk, dia segera berkata, "Kapten, mereka mengirimkan hadiahnya dan memberi kami waktu untuk memilih alat peraga." "Baiklah, mari kita bagi hadiahnya dan kemudian berhenti bekerja." Apa gunanya pulang kerja? Waktunya pulang." "Oh, terima kasih Kapten, saya tidak banyak membantu hari ini." Duke sedikit malu. Wu Heng langsung menyerahkan tas uang kepadanya dan berkata, "Ayo pulang. Kami akan terus menyelidiki penjahat yang dicari besok. Saya akan meminta seseorang untuk memberitahu Anda jika ada misi." "Bagus." Keduanya meninggalkan perkumpulan dan berjalan menuju kediaman masing-masing. "Kembali ke tempat tinggal Anda." Wu Heng melewati gerbang dan langsung menuju ke dunia zombie. "Sebenarnya, kita telah memperoleh sesuatu hari ini." Ork-ork itu sepertinya levelnya tidak rendah. Keluar dari kamar, ada beberapa mayat bertumpuk di depan pintu. Bau darah sangat menyengat. Biarkan kerangka itu membawanya dan berjalan keluar bersama. Begitu dia keluar dari koridor, dia menemukan Li Yahong menunggu tidak jauh dari situ. Ketika dia melihat tumpukan mayat yang tampak aneh di bawah dan mengenakan baju besi kuno, dia juga tercengang. Beberapa tidak berani melangkah maju. Setelah Wu Heng datang,
dia berkata, wanita yang melompat bersama Chen Jinlong sedang dalam masalah. Dia mungkin tidak bisa bertahan lama. Pergi dan lihatlah. Keduanya memasuki lantai pertama dan berhenti di depan sebuah ruangan di lantai pertama. Mengetuk pintu, keluarlah seorang dokter laki-laki berjas putih. Dokter, ini dokter Guan Ziguang. Dia kebetulan adalah dokter yang bertugas di penjara sebelumnya. Dia tinggal di penjara ketika zombie muncul. Profesi dokter sangat penting setiap saat. Chen Jinlong adalah orang gila yang menggunakan orang hidup untuk menarik perhatian zombie, jadi dia juga harus memberikan perhatian khusus kepada dokter. Jadi, dokter Guan Ziguang tidak dalam bahaya dan terlihat sangat baik. Wu Heng bertanya langsung, bagaimana dengan yang di dalam? Dokter tersebut adalah seorang pria parubaya dan mengetahui bahwa pria di depannya adalah orang yang sebenarnya berkuasa di sini. Sikapnya lebih hormat dan dia berkata, situasinya sangat buruk. Tulang dada patah dan tulang patah menembus organ dalam. Merupakan keajaiban bahwa dia bisa bertahan sampai sekarang. Bisakah disimpan? Pembedahan memang diperlukan, namun mengingat situasi saat ini, operasi tidak dapat dilakukan. Di mana bedanya? Peralatan, tenaga kerja, semuanya tidak memenuhi syarat. Kalau begitu cobalah. Jika kamu tidak mencoba, kamu akan mati. Jika kamu mencoba, kamu akan mati. Untuk wanita di dalam, bukannya saya punya perasaan keibuan, hanya saja tidak ada ruginya bagi saya. Jika saya bisa menyelamatkan orang lain, saya tetap ingin menyelamatkannya. Sekarang kami kekurangan orang, dan kami tidak ingin melihat remaja putri meninggal dengan mengenaskan di sini. Dokter masih menggelengkan kepalanya. Tidak bisa, syarat paling mendasar tidak terpenuhi. Katakan saja padaku apa yang kamu lewatkan. Jangan buang waktumu. Yang terpenting adalah suplai darah. Begitu operasi dimulai, tanpa sumber darah, kematiannya akan lebih cepat, kata dokter. Wu Heng mengerutkan kening dan berpikir sejenak, ini memang sebuah masalah. Dengan banyaknya orang di penjara, meskipun terdapat sumber darah dan peralatan transfusi darah yang cocok, masih belum pasti apakah operasi dapat diselesaikan. Selama dia tidak bisa dikeluarkan isi perutnya, tidak apa-apa. Ya, oke, mari kita bersiap untuk operasinya. Tidak sesederhana itu, dokter masih ingin membujuk. Wu Heng langsung menyela, lakukan apa yang saya katakan dan cepat pergi. Dokter menghela nafas dan turun untuk bersiap. Wu Heng memasuki bangsal. Wanita itu terbaring di ranjang rumah sakit dengan wajah pucat. Kulit menjadi pucat dan sekarat. Sebenarnya, wanita tersebut juga belum terlalu tua. Dia mungkin sudah berkeluarga, atau mungkin dia baru saja mulai bekerja. Menghadapi akhir dunia, dia bertemu lagi dengan Chen Jinlong, yang dianggap sial baginya. Wu Heng berjalan mendekat, dan wanita itu membuka matanya sedikit dan tampak menoleh. Memaksa tersenyum, Wu Heng duduk di sisi ranjang rumah sakit dan berkata, saya perlu operasi. Tunggu sebentar, saya akan baik-baik saja setelah operasi selesai. Wanita itu berkedip untuk menunjukkan pengertiannya. Sekitar setengah jam kemudian, operasi dimulai. Saat peti dibuka, darah mulai mengalir. Dokter memegang alatnya, tetapi beberapa tidak tahu harus mulai dari mana. Wu Heng meraih tangan wanita itu dan segera melepaskan sihir samar teknik pendukung kehidupan untuk membungkus tubuh. Darah berhenti seketika dan organ-organ terus berfungsi dengan cara yang aneh. Ayo, percepat. Dokter bereaksi kaget dan mulai menangani pecahan tulang yang telah menembus organ dan melakukan traksi dan reduksi. Seluruh proses tampaknya sulit. Butir-butir keringat dokter yang besar terus bermunculan, dan pembantu perawat di samping terus membantu menyeka keringat tersebut. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Mulai menjahit lukanya. Jahit semua peti yang terbuka. Setelah semuanya dijahit, dokter segera memeriksa kondisi wanita tersebut dan berkata, dia masih hidup. Wu Heng mengangguk, mengeluarkan sebotol obat, mengambil oksigen, dan meminumnya untuknya. Dokter ingin mengatakan sesuatu, tetapi menahannya.
Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya, Wu Heng meminta orang lain untuk merawatnya sebelum keluar dari ruang operasi. Bagaimana? Li Yahong bertanya. Dia masih hidup. Selebihnya tergantung kemauannya sendiri. Hanya ini yang bisa kami lakukan. Ya, Li Yahong mengangguk. Biarlah orang lain. Bahkan Li Yahong, dalam kondisi saat ini dan orang asing, sudah lama menyerah. Dia juga memiliki hati nurani yang bersih. Wu Heng bisa melakukan ini pada orang asing yang tidak dia kenal. Dalam kata-kata Qiangzi dan lainnya, itu adalah perawan Maria di akhir zaman, dan dia akan mati dengan mengenaskan. Tetapi dia juga berharap melihat Wu Heng melakukan ini. Jika dia terluka, dia pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk mengobati dirinya sendiri, setidaknya tidak lebih buruk dari wanita di depannya. Li Yahong segera mengejarnya dan bertanya, mobilnya sudah siap, maukah kamu kembali besok? Kembali ke ruang terbuka di depan gedung asrama. Wu Heng mengalihkan perhatiannya ke tumpukan mayat ork lagi. Total ada 7, 6 di antaranya adalah profesi jarak dekat dan 1 adalah penembak panah jarak jauh. Yang paling membuat Wu Heng tertarik adalah ork wanita. Pada jarak yang begitu jauh, dia hampir mengenai kepala Duke dengan panah otomatis. Sangat buruk. Wu Heng memintanya untuk menyeret keluar tubuh ork wanita dan menggunakan teknik budak tulang sendirian. Sihir necromantik membungkusnya. Skeleton Bones berdiri perlahan. Penjaga kerangka level 9. Bab 129. Merias wajah. Daging dan darahnya jatuh, dan kerangka tinggi perlahan berdiri. Tingginya bisa mencapai 2,23 meter, dengan tulang tebal dan 2 taring menonjol yang membuatnya semakin ganas. Dibandingkan dengan ork jantan yang tingginya 2,89 meter, kerangka ini sudah jauh lebih ramping. Penjaga kerangka level 9. Tingkat 9. Atribut konstitusi 21, kekuatan 18, ketangkasan 15, kecerdasan 11, persepsi 9, karisma 7. Karakteristik, kerangka berongga, jiwa dasar, visi pertahanan. Prestasi, spesialisasi panah. Berat menengah, spesialisasi pelindung kulit menengah, spesialisasi pedang 1 tangan, dasar, spesialisasi kapak 1 tangan, dasar. Kemampuan, penindasan jarak jauh, postur menembak tetap, kesiapan tempur waktu nyata, penembak jitu elit. Keterampilan, menjaga duri, teman anjing. Visi garnisun, penglihatan plus 30 kaki, musuh tersembunyi yang terlihat. Penindasan jarak jauh, ketahui pergerakan musuh dengan baik, kendalikan situasi medan perang, persepsi plus 3. Postur pemotretan tetap, berdirilah dalam posisi tetap dan bersiaplah untuk meningkatkan akurasi. Persiapan tempur waktu nyata, Anda dapat menemukan medan yang menguntungkan dan bersiap untuk bertempur kapan saja. Elite Crossbowman, familiar dengan panah otomatis, meningkatkan jangkauan panah dan kecepatan isi ulang. Garrison Tones, mantra transformasi yang memasang jebakan duri di tanah untuk menahan musuh dan diperhatikan oleh caster. Hound Companion, kamu bisa menjinakkan anjing dan menjadi temanmu sendiri. Saat pertama kali melihat nama Garnisun, saya merasa itu lebih seperti profesi jarak dekat. Setelah melihat atributnya, saya juga bisa bereaksi terhadap maknanya. Profesi ini lebih mirip penembak panah. Ciri-ciri profesi ini adalah pengintaian dan pemadaman kebakaran posisi tetap. Arti dari Garnisun adalah menjaga tempat tertentu untuk penindasan. Sama seperti ketika dia dan Duke pergi untuk menyelidiki, pihak lain menggunakan panah yang berat, sehingga mereka berdua tidak berani menunjukkan kepala mereka. Lanjutkan melihat properti. Penglihatan garnisun, penindasan jarak jauh, postur pemotretan tetap, kesiapan tempur waktu nyata, benar-benar meningkatkan penglihatan dan akurasi. Temukan musuh dan bunuh atau tekan dia. Wu Heng juga menyadari hal ini. Itu hampir mengenai kepala Duke dengan 1 anak panah, yang sungguh menakutkan. Elite Crossbowman meningkatkan atribut panah otomatis, yang berarti dia lebih baik dalam menggunakan panah otomatis.
Garrison Tones dapat melepaskan mantra jebakan untuk membatasi musuh. Kemampuan terakhir disebut Hound Companion yang dapat menjinakkan anjing. Saya khawatir hal itu tidak mungkin dilakukan oleh anjing biasa. Saya tidak tahu apakah anjing kerangka bisa melakukannya. Saya tidak membawanya selama penyerangan di penjara kali ini. Saya akan mencobanya ketika saya kembali. Secara keseluruhan, Wu Heng cukup puas dengan kerangka ini. Benar-benar kekurangan pasukan jarak jauh di tim kerangka saya. Bahkan jika kerangka itu diberi senapan, kebanyakan dari mereka akan menembaknya. Tidak bisa dikatakan profesional. Mulai sekarang, kamu dapat memanggil berburu Yi. Pergi dan pakai perlengkapanmu sendiri. Wu Heng ragu-ragu antara Suyi dan Yi, dan memberinya nama Lai. Kedepannya jika ada satuan yang pandai menggunakan satuan jarak jauh bisa juga diberi nama sesuai nomornya. Kerangka itu keluar dari gudang daging, mengenakan semua baju besi dan kulit sebelumnya, dan mengambil panah otomatis yang tampak berat di tangannya. Panah otomatis yang berat memiliki jangkauan dan kekuatan yang besar, namun terlalu besar. Senjata api dapat sepenuhnya menggantikan senjata ini. Wu Heng mengeluarkan senapan sniper dan senapan serbu yang dia temukan dari ring luar angkasa, dan menyerahkan keduanya kepadanya. Berkata, kedua senjata ini terutama akan digunakan di masa depan. Kemudian, Wu Heng menjelaskan penggunaan dua jenis senjata api berikutnya. Sisanya terserah dia untuk menelitinya sendiri. Biarkan Hunter Yi pergi ke samping untuk mempelajari senjata api, sementara dia terus melepaskan Dead Corps Battlefield pada mayat yang tersisa. 6 kerangka orc berdiri perlahan. Dibandingkan dengan Hunter barusan, kerangka orc jantan ini memiliki tulang yang lebih tebal. Tingginya sangat dekat, pria besar yang terdistorsi. Mulut besar dengan taring dan wajah garang. Wu Heng melihat properti mereka. Prajurit kerangka, 1 di level 7, 2 di level 6, dan 3 di level 5. Mereka semua memiliki jiwa dasar. Dari segi fisik dan kekuatan, ia lebih tinggi dari manusia pada level yang sama. Karakteristik, selain Hollow Bones dan Basic Soul, ada juga Scars of Glory. Kemuliaan menyertai setiap orc yang melangkah ke medan perang, memberikan kemuliaan dan energi selama pertempuran berlangsung, kekuatan meningkat. Di antara spesialisasi baju besi berat dan spesialisasi kapak perang adalah yang utama. Dalam pandangan Wu Heng, orc terlahir sebagai pejuang, dan karakteristik bekas luka, mereka meningkat kekuatannya melalui pertempuran. Dapat dikatakan bahwa semakin banyak kamu bertarung, semakin kuat jadinya. Wu Heng cukup puas. Selain itu, Anda dapat menggunakan senjata, memiliki keterampilan tempur, dan melawan zombie yang cacat, jadi itu tidak akan menjadi masalah. Gelombang. Dengan sedikit batuk, Wu Heng berkata kepada beberapa bismen, mulai sekarang, kalian akan dipanggil Beast 1, dan kalian akan dipanggil Beast 2, Beast 3, Beast 4, Beast 5, dan Beast 6. Wu Heng memberi 6 nama orc yang mudah diingat secara bergantian. Tingkat ke-7 disebut binatang 1, dan tingkat ke-6 disebut binatang 2. Sisanya 3, 4, 5 dan 6. Oke, minggir dan pakai perlengkapanmu. Beberapa kerangka mengambil tindakan, berjalan ke samping, mengenakan baju besi yang penuh lubang peluru, dan mengambil senjata. Wu Heng meminta beberapa orc untuk bertugas sebagai penjaga di dekatnya. Dia langsung kembali ke kediamannya di belakangnya. Keesokan harinya, dunia zombie. Saat hari mulai gelap, konvoi sudah siap. Wu Heng meninggalkan beberapa kerangka untuk menjaga penjara dan mendapatkan kendali. Dia kemudian kembali ke truk dengan sisa kerangka dan mulai kembali ke bengkel mobil. Saat menyerang penjara, tidak semua kerangka dibawa. Daya angkut truk terbatas. 3 truk besar dan 3 truk militer hanya mampu menarik total 700 kerangka. Sebagian besar dari mereka masih tinggal di komunitas asalnya. Wu Heng masuk ke dalam mobil, dan kali ini yang mengemudi bukanlah Qiangzi, melainkan Li Yahong. Apakah kamu sedang menyetir? Li Yahong menoleh dan menatapnya. Kenapa?
kamu tidak bisa mempercayai pengemudi wanita. Li Yahong sedikit berbeda hari ini. Sepertinya dia berdandan, tapi aku tidak tahu di mana dia berdandan. Lagi pula, dia terlihat lebih halus dari sebelumnya. Faktanya, Li Yahong juga cukup tampan, dengan bentuk wajah dan bingkai yang bagus. Saya harus memperbaiki mobil saya setiap hari, sehingga badan saya berbau oli dan bensin. Wu Heng menjawab, tidak mungkin, kamu memiliki keterampilan terbaik di sini. Ini bukan omong kosong. Li Yahong tidak hanya tahu cara mengemudi, tetapi juga bisa menangani forklift dan mesin pengangkat seperti bengkel mobil. Itu bisa dianggap sebagai bakat. Baiklah, kita semua sudah di dalam mobil dan siap berangkat. Ayo pergi. Konvoi berangkat dan langsung menjauh dari konvoi, kembali ke bengkel mobil di sepanjang jalan mereka datang. Jalan pulang masih relatif lancar. Zombie yang tersebar tidak menimbulkan ancaman bagi konvoi. Li Yahong bertanya sambil mengemudi, berapa hari Anda akan tinggal ketika kembali? Seharusnya dalam 2 atau 3 hari. Saat itu konvoi akan melakukan beberapa perjalanan untuk mengangkut kerangka dan beberapa perbekalan di sekitarnya. Oke, mobil melaju kencang dan bergegas kembali dengan cepat. Konvoi melaju sangat kencang dan jalanan lancar. Sekitar pukul 2 siang, mereka bergegas kembali ke bengkel mobil. Hanya saja konvoinya baru saja mendekat. Radio. Mobil dapat mendengar suara hadron yang serius dan panik dari mobil pertama. Saudari Hong, ada zombie cacat di bengkel mobil.